Karena penyebab dari kerusakan sebuah PC yang kasusnya no display itu banyak teman-teman ya. Bisa jadi dari mainboard yang rusak, atau dari memorinya, atau dari prosesor, atau dari power supply. Mempraduga sebuah mainboard rusak itu adalah pilihan terakhir. Jadi opsi yang pertama cek perangkat kayak memori prosesor. Opsi kedua memastikan bahwa api yang keluar dari power supply itu benar-benar sudah memenuhi standar penggunaan sebuah mainboard. Baru nanti seandainya sudah memenuhi standar semua api ini, seandainya masih no display juga, baru ponisnya ke mainboard. Ini belum diponis ya mainboard teman-teman ya. Saya akan melakukan pengecekan dulu terhadap api yang keluar di power supply. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Edward Maniuruk di channel saya di Martogi Channel. Teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan coba sharing ke kalian ya, bagaimana caranya memperbaiki sebuah PC yang kalau dihidupkan PC tersebut hidup tapi kondisinya no display. Ini PC-nya teman-teman ya. Ini adalah servisan dari kantor BNN ya, BNN Kota Jambi. Saya hubungkan power supply-nya ke listrik ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini karena switch on-nya ini bermasalah, jadi switch on-nya saya pindahkan ke sini dulu teman-teman ya. Karena ini memang ditekan nggak respon, tapi switch on-nya berfungsi ya, tapi dialihkan ke tombol reset dulu ya. Oke, saya tekan teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman ya. Kondisi CPU-nya normal berputar. Nah. Dan di layar, lampu layar kuning teman-teman, artinya tidak ada display. Dan di sini layar sudah kita hubungi ya. Nah. Oke teman-teman ya, sekarang saya langsung saja melakukan pengecekan terhadap PC ini. Namun sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, tolong subscribe dulu teman-teman ya, agar kalian mendapat notifikasi berlangganan di video saya di kemudian hari. Teman-teman, PC ini sudah saya bongkar ya. Ini mainboardnya, ini prosesornya, dan itu casingnya teman-teman ya. Untuk dapat melakukan sebuah pengecekan secara leluasa dan enak pengecekannya, sebuah PC harus dibongkar ya mainboardnya teman-teman, sama power supply ya, agar kita bisa memastikan kerusakan itu pada bagian yang mana. Karena penyebab dari kerusakan sebuah PC yang kasusnya no display itu banyak teman-teman ya. Bisa jadi dari mainboard yang rusak, atau dari memorinya, atau dari prosesor, atau dari power supply. Oke teman-teman, kerusakan ini akan saya coba cek ulang lagi dengan kondisi part bawaannya ya. Ini sudah hidup teman-teman. Ini masih bawaan asli ya partnya teman-teman ya, belum ada diganti partnya ya. Nah, ini masih tetap no display teman-teman ya. Itu layarnya hidup teman-teman ya. Layar hidup, cuman belum berwarna hijau dan belum ada tampilan gambar. Oke teman-teman, saya akan coba cek. Saya ganti dulu memorinya teman-teman ya. Sebelum melangkah jauh, teman-teman pastikan dulu memori kita ganti dengan memori yang bagus, dengan prosesor yang bagus. Seandainya masih terjadi no display, itu baru kita lakukan aksi pemeriksaan pada perangkat mainboard dan power supply. Ini memori teman-teman ya, prosesornya masih tetap menggunakan prosesor bawaan. Ini memori udah. Ini memori bagus teman-teman, karena pakaian sehari-hari saya untuk mengetes sebuah PC yang rusak ya. Oke, masih tetap kondisinya no display teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba pindahkan, bisa jadi slotnya ini, pindahkan slotnya teman-teman ya. Siapa tahu slot ini bermasalah. Oke, masih juga teman-teman ya. Teman-teman,
Mainboard ini adalah mainboard model lama ya, mainboard P5 G41T ya, MLX. Ini komputer masih Core 2 teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba ganti prosesor ya teman-teman ya. Saya coba ganti prosesornya dengan prosesor pengganti ya, yang bagus juga ya. Ini yang apa? Nah, ini. Oke, memori saya pakai memori saya yang bagus ya, untuk memastikan bahwa memori ini benar-benar sudah jauh saya jamin bagus dan prosesor ini bagus. Seandainya tidak tampil, ada kemungkinan kerusakan itu di mainboard atau di power supply. Nah, ini jalan teman-teman ya, kipasnya ya, jalan ya. Oke, masih kasusnya no display teman-teman ya. Ini masih hidup. Nah, kipasnya jalan teman-teman ya. Kondisinya masih no display. Oke teman-teman ya, berarti kemungkinan besar kerusakannya ada di dua titik ya, di power supply atau di mainboard. Teman-teman, sebelum teman-teman melakukan pengecekan secara detail di mainboard, ada baiknya teman-teman pastikan dulu power supply ini bermasalah atau tidak. Karena apabila teman-teman sudah pastikan, artinya gini teman-teman, seperti memperbaiki laptop kebanyakan pelanggan saya membawa mati katanya. Tapi sebelum laptop itu saya sentuh, saya pastikan dulu charger laptop itu bagus gitu. Jadi kita perlu mengukur api yang keluar dari charger, apakah apinya misalnya 19 volt ya, apakah benar-benar api dari charger itu keluar 19 volt. Seandainya ada api dari charger keluar 19 volt, ternyata laptop masih mati atau ngeblank, itu udah positif kerusakan pada laptopnya ya. Sama seperti ini no display, tapi seluruh kabel ini saya akan cek dulu, dihidupkan power supply-nya, apakah api dari sini benar-benar sesuai dengan standarnya keluar. Seandainya ada salah satu yang tidak memenuhi standar dari api yang keluar ini, ada kemungkinan kerusakan itu di power supply. Tapi seandainya sudah standar, semua api keluar dari masuk ke mainboard, baru kita bisa memvonis kerusakan itu pada mainboard teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk tahap awal saya tidak mengecek mainboard ini karena standar kerja saya biasanya mempraduga sebuah mainboard rusak itu adalah pilihan terakhir. Jadi opsi yang pertama cek perangkat kayak memori prosesor, opsi kedua memastikan bahwa api yang keluar dari power supply itu benar-benar sudah memenuhi standar penggunaan sebuah mainboard. Baru nanti seandainya sudah memenuhi standar semua api ini, seandainya masih no display juga, baru ponisnya ke mainboard. Ini belum diponis ya mainboard teman-teman ya. Saya akan melakukan pengecekan dulu terhadap api yang keluar di power supply. Oke teman-teman ya, sebelum saya melakukan pengecekan power supply ini, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, tolong subscribe dulu teman-teman ya, agar kalian mendapat notifikasi berlangganan di video-video saya di kemudian hari. Teman-teman, untuk mengecek power supply itu di jumper dulu teman-teman ya. Teman-teman boleh jumper. Nah, ini ya, kabel warna hijau dengan kabel warna hitam teman-teman ya. Nah, jumper gini teman-teman ya. Ini nampak teman-teman ya, warna hijau dengan sebelahnya warna hitam. Jumper dengan kabel, atau ini saya menggunakan timah ya, timah solder ya. Nah, nampak ya teman-teman ya, jalan ya. Nah, ini mati ya. Ini tanpa mainboard, artinya power supply ini hidup, cuman nggak tahu apinya normal atau enggak. Jadi di sini teman-teman, ini perlu kita cek ya semua ya. Nah, 12 volt dapat teman-teman ya, bagus. volt dapat teman-teman ya, bagus ya. Ini bagus semua. Selanjutnya di sini teman-teman ya. Nah, ini paling penting karena ini masuk ke mainboard ya.
Jadi teman-teman, ini ya, pastikan ini 4 pin ini dicek dan ini. Oke, di sini teman-teman cucuk ya ke pin hitam ya, warna hitam ya. Halo, kenapa mati? Longgar. Ini longgar teman-teman, mati dia, suaranya hilang. Nah, terserah teman-teman mau pakai yang mana, terserah ya. Pakai yang salah satu yang hitam nih ya. Hitam cucuk ke hitam ya. Saya pakai kabel hitam untuk masanya ya. Nah ini, mulai dari 3 pol yang oranye itu 3 pol oranye ya, dapat bagus. Yang kuning 12 pol harus dapat ya, dapat bagus. Yang kuning sebelahnya lagi 12 pol dapat bagus. Yang ungu 5 pol, oke. Yang abu-abu, nah ini saya curiga di abu-abu nih teman-teman ya. Abu-abu ini biasanya ini 5 pol teman-teman, harus dapat 5 pol nih. Coba saya mungkin jumper tester ini mungkin tidak kena ya. Coba saya tes ke kuning 12 pol dapat, ke ungu 5 pol dapat, ke abu-abu. Nah, saya curiga ke sini teman-teman ya. Ini seharusnya yang kabel abu-abu ini seharusnya dapat 5 pol teman-teman ya. Kalau yang merah 5 pol dapat bagus. Nah, yang oranye 3 pol. Oke, bagus. Ini 3 pol. Oke, bagus. Ini harus hati-hati teman ya, harus teliti benar, pastikan ujung tester nyentuh kabel, nyentuh pin ya, agar hasil tesnya nampak ya. Oke teman-teman ya, selanjutnya dari sisi sebelahnya ya. Ini yang hitam saya pindahkan ya, nampak ya teman-teman, kemudian nampak ya. Yang ini saya pindahkan pinnya ke sini, yang hitam itu teman-teman ya. Hitam teman-teman ya, ini hitam, ini merah ya. Yang mulai dari oranye 3 pol dapat teman-teman ya. Yang biru 12 pol atau 11, oke dapat. Selanjutnya yang merah yang sini 5 pol dapat. Ini 5 pol, harus 5 pol nih dapat. Ah ya, dapat teman-teman ya. Ini terakhir 5 pol. Oke, dapat. Jadi di sini cuma ada satu kabel yang saya curiga teman-teman ya. Yang abu-abu ini dia tidak dapat 5 polnya ya. Ini saya tes lagi. Nah, 0, seharusnya ini 5 pol teman-teman ya. Tapi ini tidak menunjukkan DC dia. Biasanya kan kalau di sini kan ada DC tulisnya. Tuh. Di sini ada tulisannya DC 12 sekian. Ini nilainya boleh dibilang hampir tidak ada teman-teman ya. Jadi penyebab no display kemungkinan besar yang saya curiga itu power supply dulu ya. Karena ada api yang tidak normal yang keluar dari power supply ini. Oke teman-teman. Selanjutnya saya akan coba bongkar ya power supply ini, karena kecurigaan saya pada power supply ya, bukan pada mainboard. Jadi teman-teman, di dalam melakukan pengecekan sebuah PC dan melakukan pemonisan apakah yang komponen manakah yang rusak, pilihan memponis mainboard itu adalah pilihan terakhir teman-teman ya. Pilihan terakhir. Yang pertama sekali kita cek perangkat pendukung, memori, prosesor segala macam ya. Dan kita cek apakah power supply ini normal atau tidak. Nah, benar dugaan saya teman-teman ya. Lihat teman-teman, nah ini ada elko primernya gembung ya, nampak ya teman-teman ya, pecah. Jadi kemungkinan besar ini karena pecah, asupan voltase ke semua lini itu ada mengalami yang berkurang atau tidak full ya. Jadi membuat mainboard itu hidup tapi tidak ada tampilan. Artinya ada komponen di mainboard yang tidak bisa dibangkitkan dengan power supply ini. Ini kecurigaan awal di sini teman-teman ya. Ini adalah elko atau kapasitor primer. Dan kita cek lagi teman-teman, apakah ada elko atau komponen lain yang terbakar gitu ya. Nah nih, elko atau kapasitor
sekundernya ini kondisinya normal teman-teman, nampak ya, tidak ada gembung, tidak ada pecah sama sekali. Ini kayaknya normal. Dan ini power supply-nya hidup. Ada kemungkinan masalahnya hanya di sini ya, karena ini sudah pecah ya, boleh dibilang gembung. Mungkin ini sudah termakan usia, jadi atau sering panas. Nah, ini nampak teman-teman ya, sudah pecah ya. Oke teman-teman, saya akan coba menggantikan kapasitor ini ya, dengan kapasitor yang ukurannya sama ya. Saya akan coba bongkar dulu teman-teman ya. Teman-teman, sebelum teman-teman melakukan pencabutan elko atau pemeriksaan ini, ada bagusnya api di sini dinetralisir dulu teman-teman, dengan melakukan diadu ini ya, obeng ke di elko, karena di sini biasanya nyimpan api teman-teman ya. Kalau nggak ada ya sudah, artinya normal ya. Karena kalau seandainya ini nggak diadu, biasanya ini keluar ada setruman dikit teman-teman ya di kapasitor ini ya. Nah, ini tidak ada lagi ya, dipegang. Kalau seandainya power supply-nya baru dicabut, jangan sekali-sekali teman-teman pegang ini ya, karena ini masih ada simpanan api ya. Tapi ini karena sudah mungkin agak lama tadi saya cabut, mungkin ada beberapa 1 menit 2 menit, jadi dia netral ya, tidak ada api lagi. Oke, saya hanya menggantikan elko ini teman-teman ya. Saya akan panasi dulu soldernya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, menjelang soldernya panas, ini mainboard power supply-nya banyak debu teman-teman ya. Saya bersihkan dulu. Oke, udah bersih teman-teman ya. Dan ya, saya siram thinner dulu ya. Oke, ini mainboardnya udah bersih teman-teman ya. Elko ini teman-teman akan saya gantikan dengan elko ini ya, elko dari power supply juga teman-teman ya. Ini ada elko nya satu, udah pernah saya cabut ya. Saya akan cabut dari ini ya, penggantinya ya. Elko-nya adalah 200 volt 330 mikro. Oke, saya akan coba ganti teman-teman ya. Kondisinya sudah cukup parah ya, sampai gembung pecah. Saya akan cabut dari sini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya akan langsung pasang elko ini. Teman-teman, di dalam memasang elko, lihat teman-teman ya, ini ada garisnya ini ya, itu menunjukkan dia negatifnya. Di situ ada yang di kotak arsiran ya, jadi jangan sampai terbalik teman-teman ya, itu bahaya sekali ya. Jadi masang garis ini pas di tanda ini ya. Oke. Oke teman-teman ya, elko-nya sudah dipasang. Ini lihat teman-teman ya. Sekarang saya akan coba tes. Ini akan saya jumper kembali teman-teman ya, untuk melakukan pengetesan. Jumper kembali, saya mengukur kabel abu-abu tadi apakah masih dapat 5 voltnya atau tidak, atau masih tetap seperti semula ya. Ini hidup teman-teman ya.
Lihat teman-teman ya, saya akan coba ukur kabel abu-abu tadi. Tuh. Nah, sudah berubah teman-teman ya. Tadi angkanya di bawah 1 0, ini sudah DC ya. Dan tadi tidak ada DC muncul ya. Ini kan ada AC, ini ada DC. Tadi tidak ada DC tapi angkanya ngacau gitu ya, 0, tapi DC nggak ada. Ini udah berubah ya kabel abu-abunya, lihat ya. Nah, DC 5,277 teman-teman ya. Sementara tadi tidak ada tulisannya DC di sini ya. Nah, ini juga yang ungu. Nah, 5. Ada kemungkinan power supply ini sudah normal, dan namun untuk pastinya harus dites ke mainboardnya lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya akan coba tes dulu. Ini solder saya matikan dulu ya, bahaya nanti dipegang anak saya Pak. Oke teman-teman ya, sekarang saya akan coba hubungkan power supply ini ke mainboard ya. Terus VGA saya hubungi ya. Memori saya kasih. Nah, ini memori bawaannya teman-teman ya. Ada kemungkinan ini memori kalau memang hanya sebatas power supply, memori ini dan mainboard ini ada kemungkinan besar hidup teman-teman ya. Dan saya kasih indikator supaya teman-teman bisa lihat bahwa power supply ini, mainboard ini hidup ya. Ini indikator kipas teman-teman, kipas berputar ya. Oke, saya akan hubungkan api listriknya. Oke, ini sudah saya hubungin teman-teman ya. Saya akan switch di on off nya ya, di sini teman-teman ya. Ini jalan ya, kipasnya jalan teman-teman ya. Ada tampilan teman-teman ya. Mainboardnya tampil teman-teman ya. Lihat teman-teman, mainboardnya tampil ya. Jadi memang permasalahannya pada elko primer yang besar ini teman-teman ya. Jadi api ke jalur abu-abu nih, kabel abu-abu nih seharusnya dapat 5 volt. Mana? Nah nih, api yang ke kabel abu-abu nih seharusnya dia dapat 5 volt. Namun dengan elko yang mengalami seperti ini, api itu di bawah 1 ya, bahkan ngacau, bukan DC dibilang ya. Kalau di apometer dia mendeteksi ngacak 0, sekian pindah-pindah, artinya nilainya kacau, tidak bisa diakurasi ya. Oke teman-teman ya, mainboard ini sudah hidup dan ada kemungkinan kalau dipasang hard disk, mainboard ini akan normal teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya dapat simpulkan bahwa apabila PC teman-teman yang mengalami no display, jangan buru-buru memvonis mainboard mati, atau saya matikan dulu teman-teman ya, mainboard rusak, karena memvonis sebuah mainboard itu adalah pilihan terakhir. Teman-teman cukup ganti dulu RAM-nya dengan RAM yang bagus, dengan prosesor yang bagus ya, untuk memastikan bahwa masalah di prosesor dan di memori itu memang benar-benar tidak ada. Terus apabila masih no display terjadi, teman-teman pastikan seluruh api yang di sini, teman-teman harus kenali ya. Api di sini artinya jalur hijau ini berapa volt, jalur kuning berapa volt, jalur merah berapa volt, kabel abu-abu berapa volt. Nah, teman-teman harus bisa memahami api di semua titik-titik kabel ini itu keluar dari power supply itu normal ya. Apabila sudah normal dan komputer masih no display, itu baru kita bisa bilang memvonis bahwa di mainboard. Selanjutnya, apabila memang kasusnya di mainboard, di titik-titik api semuanya, kita harus ukur ya, semuanya. Yang 3 volt apakah dapat, untuk bisa melakukan switch on kita butuh 3 volt ya. Jangan-jangan 3 volt bermasalah. Biasanya kalau tidak bisa di switch on itu 3 volt ya, atau di 12 volt atau di 5 voltnya. Jadi mainboard itu pilihan terakhir teman-teman ya. Namun dalam kasus PC di dalam video ini, itu murni ya kerusakan pada power supply yang elko-nya mengalami pecah atau gembung gini ya. Oke teman-teman ya, sekiranya video ini bermanfaat bagi kalian di dalam menangani sebuah PC yang mengalami kasus seperti ini, tolong subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video ini. Dari saya Edward Maniuruk, Martoki Channel.